Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan gelat numerik atau kesalahan numerik atau disebut juga numerical error. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana kedekatan jawaban yang kita peroleh dengan jawaban yang sebenarnya dalam menyelesaikan problem metode numerik. Kita akan mengenal lebih dulu tentang jenis-jenis kesalahan atau jenis galat atau jenis error yang terjadi pada metode numerik. Di antaranya ada galat karena non-numerik, gitu ya, karena kesalahan model, karena human error, atau mungkin karena ketidakpastian informasi dan data. Ini merupakan bagian dari kesalahan non-numerik atau bukan karena metode numerik, ya. Lalu ada yang disebut kesalahan numerik. Apa saja yang menjadi faktor adanya kesalahan numerik? Itu diantaranya karena round of error. Jadi mungkin kita melakukan pemotongan jumlah angka penting dalam bilangan yang kita gunakan, ya. Jadi tentu saja berbeda orang yang menggunakan 0,25678 dengan orang yang menggunakan 0,2568. Ya, jadi ini angka pentingnya berbeda, ya. Jadi oleh karena itu jumlah angka penting yang digunakan itu akan menyebabkan perbedaan hasil. Yang kedua adalah karena kesalahan kita melakukan pengurangan jumlah suku, ya. Jadi ini truncation error, jadi disebabkan karena pengurangan jumlah suku. Dalam satu deret kita punya banyak suku, lalu kita potong-potong, kita ambil, maka itu termasuk truncation error. Ada juga propagation error, itu disebabkan ada deretan operasi. Dan yang terakhir kita akan lihat kesalahan karena pendekatan matematik yang berbeda-beda, ya. Ini akan menimbulkan kesalahan dalam suatu metode numerik. Baik, dalam metode numerik kita akan menentukan kedekatan jawaban satu nilai metode atau satu perhitungan kita itu didasarkan pada apa yang disebut yang pertama adalah kesalahan sejati, ya. Apa itu kesalahan sejati? Kesalahan antara kita bandingkan hasil yang kita peroleh lewat pendekatan dengan nilai yang sebenarnya atau nilai sejati. Jadi kalau kita punya nilai yang sebenarnya dari hasil perhitungan kalkulus atau perhitungan eksak dari satu matematik tertentu, lalu kita menghitung menggunakan metode numerik, maka kita peroleh perbedaan hasil. Yang menggunakan kalkulus murni itu nilai sejati, sementara yang menggunakan metode numerik kita sebut nilai pendekatan. Hasil keduanya kita bandingkan akan menentukan kesalahan yang disebut kesalahan sejati, ya, antara perbedaan nilai sejati dengan nilai pendekatan, dan kita menggunakan harga mutlak, ya. Ini yang menunjukkan bahwa suatu error selalu bernilai positif. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan pendekatan. Ya, kalau kita menggunakan pendekatan tertentu dalam suatu iterasi, gitu ya, maka kita akan peroleh nilai
saat ini, yang akan datang, dan yang berikutnya, maka kesalahan pendekatan itu berkaitan dengan perbedaan antar nilai yang diperoleh di saat ini dengan nilai yang diperoleh saat lalu. Dan kita menghitungnya menggunakan nilai saat ini dikurangi nilai yang lalu dibagi nilai yang saat ini. Juga kita gunakan harga mutlak agar nilai kesalahan ini selalu positif, ya, harus positif. Kapan sebuah iterasi kalau kita melakukan operasi tertentu, ya, itu kesalahan pendekatannya akan kita hentikan hingga kalau errornya adalah sampai batas yang kita tetapkan, yaitu seringkali menggunakan error batas terminasinya itu adalah 0,5 kali 10 pangkat 2 min n, ya. N-nya ini jumlah angka penting. Jadi kalau jumlah angka penting yang kita kehendaki, jumlah angka pentingnya, angka penting misalnya ingin 5, jadi 0,245, 4 koma di belakang 4 angka di belakang koma, maka kita akan hentikan sebuah iterasi itu sampai dengan 0,5 kali 10 pangkat 2 min 5, ya, atau 0,5 kali 10 pangkat min 3, jadi 0,0 lagi ini 0,5, ya, jadi pangkat min 4, jadi 5, gitu ya. 0,005 ini baru kita hentikan. Kalau sudah sampai kurang dari ini baru kita hentikan. Baik, berikutnya contoh-contoh kita menentukan kesalahan, ya. Yang pertama kita akan coba melihat deret Maclaurin, gitu ya. Jadi kalau ada fungsi eksponensial ini akan dibuat deret, jadi E pangkat X, menurut Maclaurin itu E pangkat X itu adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial, seterusnya, ya, sampai X pangkat N dibagi N faktorial. Kita ingin menentukan berdasarkan Maclaurin ini E pangkat 0,5 itu berapa, gitu ya. E pangkat 0,5 berapa. Ini deret Maclaurin menggunakan pendekatan bahwa eksponensial pangkat X itu 1 plus X kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Jadi menurut deret Maclaurin E pangkat 0,5 itu adalah 1 ditambah 0,5 ditambah 0,5 kuadrat dibagi 2 faktorial plus 0,5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya, ya. Itu E pangkat 0,5. Tapi kita bisa saja menggunakan pendekatan jumlah suku yang kita pakai. Jadi kalau jumlah sukunya 2 berarti sampai di sini. Yang di sini kita hilangkan. Kalau jumlah suku yang kita pakai 3, tentu saja yang ini hilang, ya, sampai E kuadrat bagi 2 faktorial. Nah, hasilnya tentu berbeda-beda ketika kita menggunakan 2 suku, 3 suku, 4 suku, dan seterusnya. Asumsikan jawaban sejatinya E pangkat 0,5 itu adalah 1,6487. Ini diperoleh dari kalkulator yang kita miliki, ya. Maka berdasarkan deret Maclaurin ini, kalau kita menggunakan suku sebanyak 2, 3, 4, dan seterusnya, berapa kesalahannya? Maka kita akan coba kalau hanya satu suku, berarti hanya sampai di sini. Satu suku, ya, yang kita gunakan hanya satu suku, maka yang ini semuanya hilang. Jadi hanya E pangkat 0,5 adalah 1. Tentu saja
nilai 1 itu berbeda dengan yang sebenarnya, yang sejati. Nah, kesalahannya bisa kita hitung, nilai sejati kurangi nilai pendekatan dibagi nilai sejati. Jadi 1,6 sekian dikurangi 1 dibagi 1,66 sekian kali 100%, kesalahannya 39,34%. 3,469% ya. Itu kalau kita hanya satu suku. Bagaimana kalau dua suku? Kalau dua suku berarti sampai 1 plus X. E pangkat 0,5 berarti 1 ditambah 0,5 karena X-nya 0,5. 1,5. Ya, tentu ada kesalahan sejati menggunakan suku sampai kedua, maka kesalahannya 9, sekian persen. Sedangkan kesalahan pendekatan yang bisa kita gunakan karena kita sudah mendapatkan nilai sekarang dan yang lalu, nilai sekarangnya 1,5, nilai yang lalu itu 1, maka nilai kesalahan pendekatan sampai suku kedua adalah nilai saat ini 1,5 dikurangi nilai lalu 1 dibagi 1,5. Ketemunya 33,33%. Kalau kita gunakan sampai suku ketiga, maka kita berarti sampai di sini, sampai sini. Suku ketiga, ya, sampai X kuadrat. Kita akan sampai X kuadrat per 2 faktorial, itu 2. Maka E pangkat 0,5 menjadi 1 ditambah 0,5 ditambah 0,5 kuadrat dibagi 2. Kita akan peroleh 1,625. Kalau kita cari kesalahan sejatinya adalah nilai sejatinya dikurangi 1,625 dibagi nilai sejati, kita dapatkan 1,4388%. Sedangkan kesalahan pendekatannya adalah nilai sekarangnya 1,625, nilai lalunya 1,5, jadi kita akan peroleh 7,69 dari perhitungan 1,625 dikurangi 1,5 dibagi 1,625. Dan seterusnya ya, kita bisa lakukan sampai suku keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, kalau kita gunakan kalkulator kembali untuk mendapatkan suku hasil sampai suku keempat, lima, enam, kita akan peroleh pada saat kita gunakan sampai suku ke-6, errornya 0,00142 ya. Baik, jadi sudah sangat dekat sekali. Jadi kalau ini diteruskan sampai suku ke-10 mungkin sudah mulai nilainya hasilnya adalah 0. Ya, itulah mengenal kesalahan dalam metode numerik yang kaitannya bukan kesalahan non-numerik, tapi kesalahan yang berkaitan dengan metode numerik. Demikian, mudah-mudahan yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat untuk menghitung kesalahan pendekatan, kesalahan sejati pada metode-metode yang akan kita pelajari di masa-masa yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.